Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah King Ruo meninggalkan pusat dunia kecil tersebut, Luo Buqi dan Bu Yu lalu memulai rencana mereka. Biarkan dia pergi, karena nanti juga pasti akan kembali. Sambil menunggu yang lainnya berkumpul, kita akan segera memulai rencana kita, ucap Luo Buqi mengarahkan rombongannya. Baik, jawab rombongan besar tersebut lalu mulai bekerja. Di tempat lain, swus. King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, mulai memburu anggota organisasi rahasia langit yang terpisah. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya menemukan 3 anggota organisasi pedang langit yang sedang bergerak menuju kawasan tengah dunia kecil tersebut. Sosoknya yang menggunakan topeng perak, muncul di hadapan ketiga sosok tersebut, sambil menyegel kawasan tersebut. Oh tidak! Ketiga sosok tersebut langsung mengedarkan seluruh kekuatan puncaknya sambil membuat formasi pertahanan, saat melihat King Ruo yang tiba-tiba muncul 100 meter di hadapan mereka melepaskan serangan. Slash cahaya perak yang dikombinasikan dengan teknik pedang emas penghancur langit milik Dai Fengsu melesat, menebas ketiga sosok tersebut secara bersamaan. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tebasan pedang tersebut beradu dengan perisai pertahanan ketiga sosok tersebut. Ketiga sosok tersebut terlempar hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi dengan perisai segel yang mereka buat hancur dengan seketika. Wakil pemimpin selatan, ada apa ini? Dengan tubuh bersimbah darah, menatap King Ruo dengan heran. Matilah kau, ucap King Ruo, bergerak melepaskan serangan susulan. Tebasan cahaya perak keemasan tersebut melesat, menebas ketiga sosok tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan ketiga sosok tersebut dengan seketika, memisahkan mutiara jiwa abadinya dan langsung bergerak meninggalkan tempat itu. King Ruo melepaskan jaring emas, menyegel ketiga mutiara jiwa abadi tersebut, lalu meninggalkan tempat itu, bergerak melanjutkan perburuannya. Di tempat lain, Bu Yu dan Luo Buqi dengan serius mengawasi pasukannya yang sedang menyerang roh monster pelahap samudera yang sedang melindungi makam istana es. Duar, ledakan maha dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan hancurnya roh monster pelahap samudera yang melindungi kawasan terlarang tersebut. Benar-benar sulit dibunuh, ucap Luo Buqi, menatap monster pelahap samudera tersebut dengan serius. Benar, apalagi serangannya, jawab Bu Yu, menatap tembakan air hitam dari mulut monster ikan raksasa yang dapat mengikis aura kehidupan tersebut dengan perasaan tidak tenang. Pada saat sedang mengawasi pasukannya yang sedang membantai roh monster ikan raksasa tersebut, tiba-tiba Bu Yu dikejutkan dengan cincin penyimpanan yang bergetar. Saudara, ternyata pembantai liar sedang memburu anggota kita yang berada di luar kawasan ini, ucapnya melaporkan 3 lencana giok jiwa anggotanya yang hancur secara bersamaan. Tidak lama kemudian, pemimpin kelompok anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi juga melaporkan hal yang sama, yaitu dengan tewasnya 3 anggota mereka. Fokus utama kita saat ini adalah mengambil Trisula pengendali samudera. Tanpa pusaka ini mustahil bagi kita dapat membuka gerbang samudera kehidupan, ucap Luo Buqi menanggapi laporan tersebut dengan antai, membuat mereka tidak senang, tapi karena tidak ingin terpisah dari kelompok besar tersebut, mereka akhirnya hanya bisa diam. Orang-orang dari teratai langit ini benar-benar keterlaluan, mereka sengaja mengabaikan keselamatan kita, bahkan dengan sengaja mengorbankan anggotanya. Rombongan dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan menggerutu. Tidak lama berselang, saat mereka sedang menyerang monster roh pelahap samudera,
tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kematian anggota kelompok mereka yang berada di luar tempat itu secara bersamaan. Oh tidak, ucap Buyu yang kini mulai khawatir, menatap Luo Buqi yang sedang mengawasi pasukannya yang sedang bekerja sama membunuh monster pelahap samudera. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya Luo Buqi. Saudara, sepertinya dia memiliki kelompok, jawab Buyu sambil menjelaskan situasi yang baru saja mereka alami. Tidak masalah, dia memiliki pasukan atau tidak, jumlah kita lebih banyak, lalu apa yang perlu kita takutkan, ucap Luo Buqi dengan santai, sambil menatap monster pelahap samudera yang kini semakin ganas. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mengguncang danau raksasa tersebut dengan hebat. Di tempat lain, di luar dunia kecil klan Dewa Ikan. Di atas laut samudera es. Sus, sus. Puluhan sosok dari organisasi Tanda Dewa dan organisasi Pagoda Emas Langit muncul di tempat itu, memeriksa situasi dan fenomena munculnya gelombang raksasa yang semakin ekstrim tersebut dengan seksama. Ini benar-benar aneh. Fenomena ini muncul di wilayah selatan yang merupakan bagian dari wilayah organisasi Teratai Langit, tapi di mana mereka? Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan heran. Benar, bahkan organisasi Pedang Langit dan Istana Dewa Tersembunyi juga tidak ada di tempat ini, ucap Ji Zuntao yang berdiri bersama Ji Ziwei sosok abadi yang sebelumnya pernah bertemu dengan King Luo di Gunung Yuhong menimpali, menatap kelompok organisasi Pagoda Emas Langit yang berada 500 meter dari tempat mereka. Kalian tunggu di sini, ucap pemimpin kelompok, lalu bergerak menghampiri pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa. Saudara, situasi semakin berbahaya, apakah saudara punya ide? Menatap puluhan ribu semi-abadi dari berbagai kelompok yang berada di kawasan dalam samudera es tersebut dengan serius. Maksud saudara? Tanya pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa dengan tenang. Aku khawatir bahaya yang akan muncul melebihi kekuatan mereka, jawab pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit dengan serius. Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa itu menganggukkan kepala. Saudara benar, sepertinya mereka memang harus pergi, tapi bagaimana dengan organisasi lainnya, apakah kita harus menunggu mereka atau? Dengan wajah ragu, saudara, ini menyangkut keselamatan banyak orang. Aku khawatir jika kita menunggu kesepakatan dari mereka, aku khawatir mereka akan segera terbunuh, ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit tersebut dengan serius, menatap gelombang es yang semakin ekstrim. Saudara benar, perintahkan yang lainnya untuk melepaskan aura mereka masing-masing, ucap pemimpin kelompok dari organisasi Tanda Dewa tersebut dengan serius. Baik, ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit menganggukkan kepalanya, lalu bergerak kembali menuju rombongannya. Tidak lama kemudian, ledakan aura yang sangat dahsyat menyelimuti kawasan tersebut, mengejutkan puluhan ribu kekuatan dari berbagai klan tersebut. Kekuatan gelap akan segera muncul, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit memberikan peringatan pada mereka. Setengah dari kelompok besar tersebut langsung bergerak pergi, namun setengah kelompok lainnya masih bertahan di tempat itu, menganggap peringatan tersebut sebagai cara mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Di antara kerumunan besar tersebut, Qing Yan dan anggota klan Shen Guo Shiking dari kota Hai yang menyamar, langsung bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncak mereka. Aura abadi, dan peringatan ini bukan main-main, ucap Qing Yan, yang meyakini peringatan tersebut berasal dari organisasi rahasia langit, sambil terus bergerak dan mengedarkan pandangannya, mencoba mencari keberadaan King Luo yang dia yakini juga ada di tempat itu. Tuan muda, ada apa? Tanya King Mutang yang bergerak di sisinya dengan heran. Tetua, aku sedang mencari Seng Su Nianging, jawabnya dengan serius. Sebelumnya aku juga memikirkan hal yang sama, tapi aku tidak melihat satupun sosok yang menyerupai Seng Su Nianxing, ucap King Pang. Benar, ucap King Hui menimpali. Pada saat mereka sedang bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat,
bersamaan dengan munculnya kubah emas raksasa yang langsung menyegel kawasan tersebut. Sus, gelombang dahsyat yang muncul dari kemunculan kubah emas raksasa tersebut langsung melempar semua orang dengan keras, termasuk King Yan dan rombongannya yang hampir tercerai-berai. Terus bergerak, itu adalah kubah emas yang dibuat oleh para abadi untuk melindungi kita, ucap King Yan. Saat melihat King Mutang dan rombongannya yang terpaku menatap kemunculan kubah emas raksasa yang menyegel kawasan tersebut. Dan benar, baru saja King Yan selesai berkata-kata, segel kubah emas yang menyegel kawasan dalam samudra es tersebut meledak, menampilkan ratusan monster pelahap samudra yang bergerak ke berbagai arah, memangsa apa saja yang ada di hadapannya. Oh tidak, teriak semua orang, bergerak ke berbagai arah menyelamatkan diri dengan wajah pucat pasi. Membuat tempat itu benar-benar menjadi kacau. Sepertinya Seng Zun Yanging benar-benar tidak ada di tempat ini, ucap King Yan, yang merasa tenang karena berhasil meninggalkan tempat itu cukup jauh. Sus, kubah emas kembali muncul, menyegel kawasan tersebut, mencoba mengurung dan membatasi pergerakan ratusan roh monster pelahap samudra yang begitu beringas tersebut, namun terus dihancurkan oleh monster air tersebut dengan seketika. Di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan, King Ruo, Xuan Wu Suxian, Tao Tian dan Tao Tu yang sedang memburu anggota organisasi rahasia langit yang berada di luar kawasan tengah dunia kecil tersebut dikejutkan dengan kilatan cahaya gelap dengan aura yang sangat mengerikan, bersamaan dengan robeknya langit dunia kecil tersebut. Oh tidak, ucap King Ruo dengan serius, memanggil Xuan Wu Suxian, Tao Tian dan Tao Tu untuk segera berkumpul. Tidak lama berselang, Xuan Wu Suxian yang bergerak bersama Tao Tian dan Tao Tu muncul di hadapan King Ruo yang sedang menunggu mereka. Yang mulia, ada apa? Tanya Xuan Wu Suxian dengan serius. Dunia ini akan hancur, jawab King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Saudara, ucap Tao Tian dan Tao Tu bergerak sambil menarik Xuan Wu Suxian yang langsung mematung di tempatnya. Oh tidak, ucap Xuan Wu Suxian sambil bergerak memasuki gerbang dimensi dunia jiwa dengan wajah pucat pasi. Setelah Xuan Wu Suxian, Tao Tian dan Tao Tu masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju pusat dunia kecil dengan kecepatan puncaknya. Sus, sosoknya melesat seperti kilatan cahaya, sambil meminta Xuan Wu Suxian dan rombongannya untuk tetap tenang. Di pusat dunia kecil klan Dewa Ikan. Oh tidak, ucap Buyu dengan wajah pucat pasi, menatap retakan besar yang terus muncul dan melebar dari atas langit dunia kecil tersebut, bersamaan dengan lenyapnya monster pelahap samudera yang sebelumnya begitu beringas. Treng, treng, pilar-pilar istana es yang berada di tengah danau tersebut retak, pecah dan hancur. Saudara, bagaimana ini? Tanya Buyu, menatap Luo Buqi yang terlihat gugup. Kita harus meninggalkan dunia kecil ini, jawabnya dengan serius. Tapi bagaimana cara kita melakukannya, sedangkan kita juga tidak tahu keberadaan gerbang dimensi dunia kecil ini. Gerbang dimensi dunia kecil ini ada di dasar danau, aku yakin, ucapnya menatap semua orang yang memandangnya dengan tajam. Formasi teratai emas, ucapnya sambil membuat segel tangan yang langsung diikuti oleh anggota organisasi teratai langit lainnya. Saudara, ucap Buyu dengan serius. Kita harus memasuki dasar danau ini, ucap Luo Buqi dengan serius. Tapi bagaimana saudara tahu jika gerbang dimensi dunia kecil ini ada di dasar danau ini? Tanya pemimpin kelompok dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi dengan serius. Jika demikian, lalu kemana monster pelahap samudra yang tiba-tiba menghilang? Apakah mereka menghindari pertempuran? Jika iya, seharusnya dari awal mereka melakukannya. Luo Buqi menjelaskan pendapatnya, membuat Buyu dan rombongannya saling berpandangan. Ayo, bantu kami menopang segel ini, agar dapat memasuki danau. Ucapnya dengan serius, membuat Buyu dan mereka semua yang ada di tempat itu naik ke atas segel bunga teratai emas yang mengambang di hadapan mereka tersebut. Sus, mereka langsung bergerak, naik ke atas bunga teratai emas itu dengan segera. Setelah semua orang berada di atasnya,
Luo Buqi lalu membuat segel tangan, memunculkan kubah emas transparan yang menutup bagian atas segel bunga teratai emas tersebut, lalu bergerak memasuki danau es itu dengan perlahan. Pada saat segel bunga teratai emas memasuki danau es, tiba-tiba istana es yang berada 300 meter di hadapan mereka hancur. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan air danau yang seperti langsung terhisap dari dasar danau. Oh tidak! Buyu dan rombongannya panik, namun kembali mereka dikejutkan dengan munculnya tongkat transparan sepanjang 3 meter yang melepaskan gelombang yang dahsyat. Itu dia, ucap Luo Buqi dengan gembira, membawa segel bunga teratai emas mendekati tongkat es transparan tersebut. Pada saat segel bunga teratai emas tersebut bergerak mendekati tongkat es transparan tersebut, tiba-tiba kilatan cahaya dari arah timur melesat mendahului mereka. Oh tidak! Luo Buqi dan rombongannya panik saat menatap sosok King Ruo yang masih menggunakan tampilan yang sama, meraih tongkat es transparan tersebut dan membawanya pergi. Keparat, dia, ucap Luo Buqi tercekat, saat ledakan dasar danau tersebut tiba-tiba runtuh dan lenyap. Bersamaan dengan ledakan maha dahsyat muncul dari berbagai arah dan bersahut-sahutan. Sus, langit dunia kecil tersebut tersibak, bersamaan dengan munculnya pusaran besar yang langsung menghisap apa saja yang ada di tempat itu. Oh tidak, dunia kecil ini benar-benar telah hancur, ucap rombongan tersebut dengan wajah pucat pasi. Segel bunga teratai emas yang mereka tempati ikut terhisap memasuki pusaran lubang hitam tersebut dengan ekstrim. King Ruo yang juga terhisap oleh lubang besar tersebut muncul di luar segel kubah bunga teratai emas. Kamu, ucap Luo Buqi dengan kesal, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Aku sudah mengingatkan, dan kalian mengabaikan peringatan tersebut. Jika kalian tidak serakah, tidak akan seperti ini jadinya, ucap King Ruo yang berada di luar segel tersebut dengan santai, sambil melepaskan segel bola emas transparan yang melindungi tubuhnya. Saudara, dia, ucap Buyu dengan kesal. Kita tidak mungkin menyerangnya, karena hal itu akan mempengaruhi kekuatan segel bunga teratai emas ini dan aku yakin dia dengan sengaja memancing kita untuk menyerangnya, ucap Luo Buqi yang kini mulai merasa cemas. Di luar segel bunga teratai emas, King Ruo yang tidak ingin terpisah dengan kelompok tersebut dengan tenang mengikatkan diri dengan segel perlindungan formasi besar tersebut. Segel rantai besi hitam terus muncul, melilit segel bunga teratai emas tersebut, membuat Luo Buqi dan rombongannya semakin kesal. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu, ucap salah satu dari anggota organisasi teratai langit menatap King Ruo dengan sangat kesal. Biarkan saja, lagi pula mengapa harus menghiraukan orang yang sudah pasti mati, ucap Luo Buqi menanggapi, menatap King Ruo yang berada di luar segel tersenyum santai, bersamaan dengan suara ledakan dahsyat yang terus bergema. Tiba-tiba suara ledakan dahsyat tersebut lenyap, bersamaan dengan segel bunga teratai emas yang membawa Luo Buqi dan rombongannya muncul di dalam kehampaan yang gelap pekat. Dunia kecil Tian Kong Yu telah hancur, King Ruo membatin, merasakan tekanan yang begitu luar biasa menghimpit dadanya. Sesekali hawa dingin yang dapat membunuh abadi tingkat 3, dan hawa panas yang dapat membakar apa saja muncul menindasnya, membuat King Ruo dan mereka semua yang ada di tempat itu merasa tidak nyaman. Di dalam segel perlindungan bunga teratai emas, Luo Buqi, Buyu dan rombongannya kini hanya bisa terdiam mematung, tanpa berani berkata sepatah kata pun, khawatir King Ruo akan membuat ulah sehingga dapat memancing badai abadi. Saudara, ternyata kekuatan segel miliknya juga dapat berbaur dengan kehampaan abadi, ucap Buyu. Menatap King Ruo yang duduk dengan tenang di dalam segel bola emas transparan yang melindunginya. Benar, kekuatan segel perlindungannya sama seperti kekuatan segel teratai emas yang dapat menempatkan diri pada situasi apapun, benar-benar hebat, ucapnya memuji. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Buyu dengan serius. Maksud saudara, bagaimana dengan pusaka yang dimilikinya? Dengan wajah serius. Tunggu saat kita keluar dari kawasan kehampaan abadi,
kita akan menyerangnya, ucap Luo Buqi dengan serius. Baiklah, ucapnya, lalu mengambil sikap duduk dengan tenang, berharap segera melihat cahaya dunia kecil lainnya, agar dapat menentukan arah pergerakan mereka. Di tempat lain, kawasan dalam samudera es. Puluhan abadi dari organisasi Tanda Dewa dan organisasi Pagoda Emas Langit yang sedang berjaga di tempat itu, dikejutkan dengan munculnya belasan rantai emas raksasa yang keluar dari dasar laut yang bergerak seperti naga emas yang menggila. Simpul segel dunia kecil, ucap pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa dengan serius. Benar, itu artinya dunia kecil klan Dewa Ikan sudah hancur, ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit menanggapi, sambil melepaskan segel, menghancurkan rantai emas raksasa yang bergerak liar tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, membuat puluhan ribu kekuatan dari berbagai klan yang berhasil meninggalkan kawasan dalam samudera es semakin ketakutan. Saudara, sekarang aku mengerti, mengapa anggota organisasi Teratai Langit, Istana Dewa Tersembunyi dan organisasi Pedang Langit tidak ada di tempat ini, itu karena mereka berada di dalam dunia kecil tersebut, ucap Ji Yuntao, berbicara pada Ji Ziwei dengan serius. Benar, dan mereka pun harus terkubur di dalam samudera kehampaan abadi, ucap Ji Ziwei menanggapi. Tetapi aku masih begitu penasaran, apa yang sebenarnya sedang mereka cari di dalam dunia kecil itu. Trisula pengendali samudera, ucap pemimpin kelompok menimpali. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ji Yuntao pada pemimpin kelompok. Menyegel kawasan ini, lagi pula dunia kecil klan Dewa Ikan telah hancur, dan tempat ini juga begitu berbahaya dengan monster pelahap samuderanya, jawab pemimpin kelompok sambil menghampiri pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa yang juga ternyata sedang membahas hal yang sama. Saudara, kawasan ini sudah begitu berbahaya, dan tidak baik jika dibiarkan begitu saja. Aku dan saudaraku yang lain sudah sepakat untuk menyegelnya, ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit menjelaskan maksud dan tujuannya. Aku juga setuju, tapi bagaimana dengan organisasi lainnya? Apalagi ada banyak anggota organisasi mereka yang terkubur di dalam dunia kecil tersebut. Aku khawatir kita akan menimbulkan kesalahpahaman dan mereka akan menyalahkan kita, pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa menanggapi. Saudara benar, lalu apakah saudara punya ide? Pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa itu menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar sulit, tapi saudara, jika kita hanya diam, itu artinya kita membiarkan monster tersebut berkeliaran dengan bebas. Jika monster ini sampai keluar dari kawasan dalam ini dan menyerang kota-kota di sekitar pantai, bukankah itu hal yang lebih mengerikan lagi? Keselamatan banyak orang adalah tanggung jawab kita. Mengenai urusan dengan organisasi lain, nanti kita bicarakan lagi, ucap pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas dengan serius. Saudara benar, ucap pemimpin kelompok organisasi Tanda Dewa, lalu mengarahkan rombongannya untuk menyegel kawasan dalam samudera es tersebut. Di luar kawasan dalam samudera es, ledakan dahsyat dari serangan yang dilepaskan oleh pemimpin kelompok organisasi Pagoda Emas Langit yang menghancurkan titik simpul segel dunia kecil klan Dewa Ikan akhirnya hilang, membuat mereka yang berhasil menyelamatkan diri dan sedang bergerak meninggalkan tempat tersebut menjadi sedikit tenang. Sus, sus. Mereka bergerak dengan kecepatan puncaknya, berharap dapat meninggalkan kawasan samudera es dengan sesegera mungkin. Sung, langit samudera es tiba-tiba bergetar, bersamaan dengan munculnya kubah emas transparan yang melepaskan aura pembunuhan, yang terus bergerak menyelimuti kawasan tersebut dengan perlahan. Tempat ini telah menjadi tempat yang sangat berbahaya, ucap King Fang, yang bergerak bersama King Yan, King Mutang dan rombongannya. Benar, dan mulai saat ini, kawasan dalam samudera es adalah kawasan mati yang tersembunyi, ucap King Fang menimpali. Tapi ini benar-benar aneh, ucap King Yan yang masih bergelut dengan pikirannya. Maksud Tuan Muda, tanya King Mutang. Seng Su Nianxing, apakah dia benar-benar tidak ada di kawasan selatan ini? Jawabnya pelan, mengitari pandangannya,
sambil mengaktifkan lencana giok pencari jejak darah klan Shen Guoshi King dengan diam-diam. Dengan karakternya, mustahil fenomena yang mengguncang kawasan selatan ini tidak menarik perhatiannya. Sepertinya Seng Zhu Nianxing benar-benar tidak berada di kawasan selatan, ucap King Mutang menanggapi, sambil terus bergerak dengan tenang. Di dalam kehampaan abadi, di dalam segel bola emas transparan. Sepanjang waktu, King Ruo yang sekarang tidak mengetahui waktu siang ataupun malam, duduk dengan tenang sambil mengedarkan mata emasnya mempelajari situasi yang ada di tempat itu dengan seksama. Berharap dunia jiwa tidak gelap seperti suasana tempat itu. Jika tidak karena mereka serakah, tidak akan seperti ini jadinya. Menatap Luo Buqi dengan tajam, kesal karena gerbang teleportasi dunia naga yang ada di dalam dunia kecil tersebut ikut hancur. Setelah beberapa waktu dan berhasil memulihkan dirinya dari pertempuran di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan sebelumnya, King Ruo lalu berdiri sambil menggerakkan badannya. Oh tidak, ucap Buyu dan rombongannya dengan panik, saat menatap King Ruo tiba-tiba berdiri dan mengarahkan pandangannya pada mereka. Jika tidak ingin mati, serahkan cincin penyimpanan kalian, ucap King Ruo sambil mengeluarkan tombak emas Kaisar Wogong dari dalam cincin penyimpanannya. Apakah kamu mengancam kami? Ucap Luo Buqi menanggapi dengan serius. Apakah aku terlihat sedang bercanda? Sambil mengarahkan tombak emas Kaisar Wogong yang ada di tangannya, membuat wajah-wajah tersebut semakin ketakutan. Apakah kamu ingin mati? Ucap Buyu dengan serius. Mati, itu kalian, apalagi jika tidak mau bekerja sama, ucap King Ruo dengan santai. Kamu, ucap Buyu menahan geram. 1, ucap King Ruo mulai menghitung, membuat sebagian dari kelompok tersebut begitu ketakutan. Namun setengahnya lagi mengabaikan hal tersebut, menganggap tindakan King Ruo hanyalah gertakan biasa. 2, ucap King Ruo kembali menghitung, membuat Luo Buqi tersenyum-senyum. Di saat sulit seperti ini pun masih ada yang bisa bercanda, benar-benar lucu, ucapnya dengan santai. Luo Buqi, kematianmu di tempat ini secara langsung akan menjadi akhir dari Shen Luo Tra kedua, apakah kamu tidak khawatir dengan hal itu? Ucap King Ruo, membuat wajah Luo Buqi langsung memerah. Kamu, menatap King Ruo dengan murka menyala. Tidak, teriak Buyu dan rombongannya panik saat King Ruo tiba-tiba mengayunkan tombak emas Kaisar Wogong di tangannya. King Ruo yang berpura-pura mengayunkan tombaknya tiba-tiba menghentikan tindakannya. Aku baru bercanda saja, kalian sudah begitu ketakutan, bagaimana jika aku benar-benar melakukannya? Ucap King Ruo sambil tertawa santai, membuat Buyu dan rombongannya begitu kesal. Bajingan ini, ucap Luo Buqi berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan jantung berdebar-debar. Saudara, apakah kita harus menuruti permintaannya? Tanya Buyu, menatap King Ruo dengan sikap siaga. Dengan situasi seperti ini, apakah saudara yakin dia akan menepati janjinya? Tanya Luo Buqi dengan serius. Aku tidak yakin dia akan menepati janjinya, setidaknya kita patut mencoba, terutama untuk mengulur waktu agar dia tidak membuat masalah, jawab Buyu menanggapi. Saudara benar, ucap Luo Buqi lalu meminta semua orang untuk mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Setelah rombongannya selesai mengumpulkan cincin penyimpanan tersebut, Luo Buqi lalu menunjukkan hal tersebut pada King Ruo. Semua cincin penyimpanan kami telah terkumpul pada cincin ini, sebelum aku memberikannya padamu, aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya, ucap Luo Buqi dengan santai. Kamu berurusan dengan orang yang salah, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak menombak dinding segel perlindungan bunga teratai emas tersebut, membuat Buyu dan rombongannya berteriak panik. Tidak, sambil mengirimkan kekuatannya pada dinding segel yang melindungi bunga teratai emas tersebut. Puar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan dinding segel yang melindungi bunga teratai emas tersebut. Treng, retakan kecil muncul di atas permukaannya, membuat mereka yang meragukan keberanian King Ruo yang sebelumnya langsung terdiam. Oh tidak, ucap Buyu dengan wajah pucat pasi, saat ledakan besar tersebut mengguncang ketenangan tempat itu. Duar, duar.
Tabrakan kecil dari berbagai elemen asing mulai menggetarkan kawasan tersebut, seperti rumput kering yang tersulut api yang terbakar dengan begitu cepat. "Bajingan, apa yang kamu lakukan?" ucap Buyu dengan sangat kesal, menatap King Ruo yang masih berada di dalam segel bola emas transparan yang melindunginya. "Tentu saja membunuh kalian di tempat ini," jawab King Ruo dengan santai, membuat Luo Buqi yang sudah begitu kesal mengedarkan kekuatan petir dari tubuhnya. "Saudara, tidak. Jika perisai segel benar-benar hancur, kita tidak akan pernah mampu membendung serangan elemen abadi ini," ucap sosok lainnya mengingatkan, membuat Luo Buqi langsung menghentikan tindakannya. "Luo Buqi, sepertinya kamu ingin memamerkan kekuatan petirmu itu, tapi sayang hanya petir sampah." King Ruo memprovokasi, dengan ledakan dahsyat yang kini semakin intens. "Saudara, jangan terpancing. Jika segel perlindungan ini rusak, kita semua akan celaka." Berbeda dengan dirinya yang sepertinya sudah memiliki persiapan di tempat yang mematikan ini. Pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi mengingatkan, "Luo Buqi, setelah kamu mati di tempat ini, aku akan kembali ke selatan, memburu anggota klanmu." Membuat mereka merasakan apa itu kesakitan dan keputusasaan, ucap King Ruo kembali memprovokasi sambil bergerak, menombak dinding segel perlindungan bunga teratai emas dengan tombak emas Kaisar Wogong. Duar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan dinding segel tersebut dengan hebat, membuat retakan pada permukaannya yang semakin melebar. "Keparat, apa yang kamu lakukan?" ucap Buyu dengan wajah serius. "Membunuh kalian di tempat ini," ucap King Ruo, kembali melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Wogong. Duar, duar. Ledakan dahsyat dari ledakan elemen asing kini membuat tempat itu benar-benar kacau. Bersamaan dengan retakan pada dinding segel yang semakin melebar. "Bajingan ini," ucap Buyu dan rombongannya dengan kesal, sambil mengirimkan kekuatannya memperbaiki dinding segel tersebut. Sus, bola emas transparan yang dilindungi oleh segel rantai mutiara 6 bintang yang sebelumnya terikat pada segel bunga teratai emas terlepas, terombang-ambing dengan ekstrim, sama seperti segel bunga teratai emas ini kini terombang-ambing dengan ekstrim, membuat Luo Buqi dan mereka yang ada di dalamnya semakin tidak nyaman. Di hadapan kelompok tersebut, King Ruo yang berusaha menghancurkan segel perlindungan emas tersebut kembali bergerak dan melancarkan serangannya. Sus, sus. Tombak emas Kaisar Wogong terus melesat, menghantam dinding segel tersebut dengan hebat, membuat mereka yang ada di dalamnya mulai berteriak. "Hentikan, aku akan memberikan cincin penyimpanan ini," ucap Buyu, sambil meraih cincin penyimpanan yang ada pada Luo Buqi, mencoba menghentikan King Ruo yang terus menombak dinding segel dengan tombak emas Kaisar Wogong. "Oh tidak," ucap Buyu terkejut, saat rantai petir raksasa yang begitu ekstrim tiba-tiba muncul mengitari tubuh King Ruo. Treng! Rantai petir tersebut melepaskan gelombang ledakan yang sangat dahsyat, membuat Buyu dan rombongannya kini benar-benar kehilangan harapan. "Oh tidak," ucap Luo Buqi dengan wajah pucat pasi, saat rantai petir tersebut membentuk tombak petir emas raksasa. "Tuan, tolong hentikan," ucap Buyu dan rombongannya memohon, bersamaan dengan kilatan tombak petir yang bergerak menyerang dinding segel. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mendorong segel bunga teratai emas dan menghancurkan dinding emas transparan yang melindunginya. Sus, sus. Mereka yang berada di atas segel bunga teratai emas tersebut terlempar ke berbagai arah. Langsung bergerak sambil membuat segel perlindungan diri sambil menghalau serangan elemen asing yang kini semakin ekstrim. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mulai melukai mereka satu persatu, bahkan mulai membunuh mereka yang berada di tingkat 2 hingga tingkat 3. "Oh tidak," ucap Buyu, berusaha bersikap tenang, sambil bergerak untuk kembali bergabung bersama rombongannya yang masih mampu bertahan dalam situasi tersebut. Sus, sus, semburan cahaya dari ledakan dahsyat yang semakin intens membuat tempat yang begitu kacau tersebut kini semakin terang. "Leluhur, ampun leluhur," ucap Luo Buqi, bergerak sambil melindungi dirinya, menatap King Ruo yang seperti terhindar dari gesekan dan tabrakan elemen asing yang semakin ekstrim.
Aku bukan leluhurmu, ucap King Ruo sambil bergerak dan melepaskan serangannya. Sus, kilatan tombak petir yang tercipta di tangannya melesat ke arah Luo Buqi. Puah, ledakan maha dahsyat bergema, melepaskan gelombang ledakan yang mendorong mereka hingga puluhan kilometer. Ini tidak efektif, King Ruo membatin, saat tombak petir yang dilepaskannya beradu dengan elemen asing. Ah, teriak Buyu dan rombongannya dengan kesal, karena kembali terpisah dengan terlempar ke berbagai arah, sedangkan Luo Buqi merasa begitu senang, karena dapat menggunakan kesempatan itu untuk menjauh dari kawasan tersebut. Sus, kilatan cahaya dari sosok-sosok abadi yang terpisah tersebut bergerak ke berbagai arah. Ada yang mencoba untuk berkumpul kembali, namun ada juga yang bergerak meninggalkan kawasan tersebut, termasuk Luo Buqi yang pergi dari tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Ah, siapa sosok ini sebenarnya? Mengumpat kesal, bergerak sambil menghindari serangan elemen asing yang mengganggu pergerakannya dengan wajah kesal. Di tempat yang begitu kacau dengan ledakan cahaya dahsyat yang dapat membutakan mata tersebut, King Ruo kembali bergerak, mencari sosok Luo Buqi yang telah menjauh dari tempat itu. Sosoknya bergerak menyusuri jejak aura yang sangat kuat di antara jejak aura lainnya yang dia yakini sebagai jejak aura Luo Buqi. Sosoknya bergerak sambil menghalau serangan elemen asing yang secara perlahan namun pasti melumpuhkan kekuatan pertahanan tersebut. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya melihat segel bunga teratai emas di tempat gelap pekat dengan sosok yang memiliki 6 lingkaran abadi di punggungnya. Luo Buqi, ucapnya dengan serius, bergerak dengan teknik rantai mutiara 6 bintang dengan teknik segel cakram emas langit Ling, mendekati Luo Buqi yang juga terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. 700 meter di hadapan King Ruo. Luo Buqi yang tidak menyangka jika King Ruo berhasil mengejarnya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya, berharap dapat menjauh dari tempat yang sangat mematikan tersebut dengan pikiran yang kacau balau. Aku benar-benar tidak menyangka jika pembantai liar tersebut berasal dari klan leluhur, tapi bukankah selama ini klan leluhur tidak pernah mau membuat kekacauan, batinnya dengan tidak tenang. Di saat sedang berpikir keras dengan situasi tersebut, tiba-tiba Luo Buqi merasakan ledakan kekuatan petir yang begitu luar biasa, muncul di belakangnya. Bagaimana bisa, ucapnya terbata, saat ledakan aura tersebut semakin terasa dekat. Sosoknya bergerak melepaskan serangan, menggunakan gelombang ledakan untuk meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, King Ruo yang menyadari tindakan tersebut langsung mempercepat pengejarannya. Sosoknya melesat, sambil melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Wogong. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, bersamaan dengan kilatan cahaya emas dari tubuh King Ruo yang terus bergerak mengejarnya tanpa hambatan. Oh langit, bagaimana bisa? Apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan hidupku? Lalu bagaimana dengan klan Luo? Ucapnya dengan perasaan tidak tenang, saat kembali merasakan keberadaan aura King Ruo yang kembali muncul menindas kekuatan darahnya. King Ruo bergerak dan menjaga jarak, memanfaatkan badai ruang dan waktu yang tercipta untuk melemahkan kekuatan dan pertahanan Luo Buqi. Aksi kejar-kejaran itu terus berlangsung dengan suara ledakan dahsyat dari serangan yang dilepaskan, dan segel perlindungan yang beradu dengan elemen asing di kehampaan abadi tersebut. Di tempat lain, satu persatu anggota organisasi Teratai Langit, organisasi Pedang Langit dan organisasi Istana Dewa tersembunyi berjatuhan, terbunuh oleh serangan elemen asing yang terus muncul, menyerang mereka dari berbagai sisi. Oh tidak, ucap anggota organisasi Pedang Langit yang kini terluka parah menangis, menatap satu persatu rombongannya yang tewas di depan matanya menyesali diri karena telah berurusan dengan King Ruo. Berurusan dengan klan dewa awal benar-benar membuat sial, ucap anggota organisasi Istana Dewa. Sembunyi dengan penuh penyesalan. Luo Buqi keparat. Jika bukan karena dia, kita tidak akan mengalami kesialan seperti ini, ucap anggota organisasi Teratai Langit dengan sangat kesal. Saudara, sepertinya kita akan mati di tempat ini,
ucap pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa. Tersembunyi dengan perasaan tidak berdaya, sambil menahan gempuran serangan elemen asing yang terus-menerus menghancurkan perisai segel yang melindungi tubuhnya. Terus bertahan dan satukan kekuatan. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah bisa keluar dari kawasan ini, ucap anggota organisasi teratai langit sambil terus melepaskan segel mantra formasi bunga teratai emas. Benar, apalagi sekarang kita bukan target dari sosok tersebut, ucap sosok lainnya menanggapi. Benar, itu artinya kita masih memiliki harapan untuk dapat pergi dari tempat ini, ucap Buyu yang sebelumnya sudah putus asa, mencoba menyemangati semua orang. Baik, ucap belasan sosok yang tersisa tersebut bergerak bersama untuk menyatukan kekuatan mereka yang terus terhalang oleh serangan elemen asing. Di tempat lain, sus, sosok King Luo dan Luo Buqi semakin menjauh, meninggalkan Buyu dan rombongannya yang sedang bersusah payah bertahan di dalam badai abadi. Ah! Teriak Luo Buqi yang mulai kelelahan itu bergerak pergi dengan sangat kesal. Siapa dia sebenarnya? Jika dia dari klan leluhur agung, tidak mungkin dia memiliki dendam seperti ini, tapi bagaimana dengan darah petir murninya? Membatin, sambil mencari cara untuk menghadapi King Luo yang benar-benar tidak dapat ditanganinya tersebut. Sus, segel bunga teratai emas yang membawa Luo Buqi tersebut terus memicu gelombang badai ruang dan waktu, membuat setiap tempat yang dilewatinya menjadi kacau balau. Di dalam dunia jiwa, di halaman aula cermin jiwa, duduk di tempat itu, Kim Yongjun, Huyan Lan, Long Yuwei, Xuanwu Zuxian, Tao Tu, Tao Tian, Qingdi, Xipian, Zin dan Zan yang selama ini selalu berada di Istana Naga Emas, yang terdiam dengan pikirannya masing-masing, terutama Xuanwu Zuxian yang menatap King Yongjun yang tampak tenang dengan heran. Tidak lama kemudian, King Ling yang ditemani Yin Rongyu muncul di tempat itu. Ibu, ucap King Yongjun, sambil berdiri, berbeda dengan Xuanwu Zuxian dan rombongannya yang langsung berlutut dengan hormat. Jun apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ling sambil mempersilakan mereka duduk pada kursi yang tersedia di tempat itu. Leluhur, ucap King Yongjun, mengarahkan pandangannya pada Xuanwu Zuxian yang selama ini tidak pernah bertemu sekalipun dengan King Ling. Yang mulia putri, hamba Xuanwu Zuxian, ucapnya memperkenalkan diri dengan sangat hormat. Bicaralah, ucap King Ling dengan ramah. Yang mulia putri, kita saat ini berada di dalam samudera kehampaan abadi, dan tidak menutup kemungkinan keberadaan yang mulia dan anggota organisasi rahasia langit juga memicu badai abadi, ucapnya sambil menjelaskan situasi yang terjadi di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan dengan detail. Sepertinya kita memang berada di dalam samudera kehampaan abadi, ucapnya sambil menatap cermin jiwa yang gelap pekat dengan tenang. Lalu yang mulia putri, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuanwu Zuxian dengan serius. Tetap tenang, dan pulihkan diri kalian, ucap King Ling dengan tenang. Baik, yang mulia putri, ucap Xuanwu Zuxian yang tampak heran dengan sikap King Ling yang begitu tenang tersebut. Setelah membicarakan beberapa hal penting lainnya, King Ling lalu membawa Yin Rongyu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, setelah memastikan King Ling dan Yin Rongyu meninggalkan tempat itu, Xuanwu Zuxian yang sebelumnya begitu penasaran dengan sikap tenang tersebut langsung mengarahkan pandangannya pada King Yongjun. Tuan muda, saat ini kita berada di dalam samudera kehampaan abadi, tapi sikap Tuan muda dan yang mulia begitu tenang, apakah Tuan muda bisa menjelaskan hal ini? Menatap King Yongjun dengan serius. Leluhur, kita sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, dan aku percaya ayah akan baik-baik saja. Apalagi sebelumnya ayah dalam keadaan prima, jawab King Yongjun dengan tenang. Tapi Tuan muda, samudera kehampaan abadi adalah tempat yang sangat ekstrim, bahkan abadi tingkat 3 akan terbunuh dalam hitungan menit di tempat itu. Leluhur tenanglah, ucap King Yongjun dengan serius. Tapi bagaimana bisa, jika sesuatu terjadi pada yang mulia, dunia jiwa ini juga akan hancur, ucapnya dengan serius. Leluhur, tenanglah, aku yakin dengan ayah.
Apakah leluhur pernah mendengar teknik rahasia klan Dewa Penghancur, Sen Guoshi Chaichun? Tanya King Yongjun, membuat Xuan Wu Zuxian langsung terkesiap. Apakah maksud Tuan Muda teknik perlindungan di dalam semesta gelap? Benar, segel rantai mutiara 6 bintang, jawab King Yongjun, membuat Xuan Wu Zuxian membelalakkan matanya. Ternyata Yang Mulia memiliki teknik suci dari ras klan Dewa Kegelapan, sekarang aku mengerti, ucapnya. Sambil mengingat bagaimana King Ruo dapat membebaskan diri dari aturan ruang dan waktu yang ekstrim. Hais, mengapa Tuan Muda tidak menceritakan hal ini sebelumnya, ucap Xuan Wu Zuxian yang akhirnya merasa lega. Karena ini adalah rahasia, mohon leluhur tidak menceritakannya pada yang lain, ucap King Yongjun dengan serius. Baik Tuan Muda, berbincang-bincang dengan tenang. Di dalam samudera kehampaan abadi yang kacau balau. Duar, ledakan maha dahsyat mengombang-ambingkan segel teratai emas yang membawa Luo Buqi yang kini hampir kehabisan tenaga. Luo Buqi, ucap King Ruo tersenyum santai, tiba-tiba muncul menghadang pergerakan segel emas tersebut. Leluhur, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Sudah aku katakan, aku bukan leluhurmu, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan tombak petir dari ujung jarinya. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan dinding segel bunga teratai emas, melempar sosok Luo Buqi hingga ratusan meter. Rintihnya kesakitan, dengan tubuh bersimbah darah, namun belum sempat dirinya bergerak memulihkan diri, dan menciptakan segel perlindungan diri, sosok King Ruo kembali muncul di hadapannya. Melepaskan serangan tombak petir. Duar, serangan tombak petir itu menghantam tubuhnya dengan telak, dan melukainya dengan parah. Ampun Tuan, aku Luo Buqi adalah wakil pemimpin utama organisasi Teratai Langit, apakah kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik? Ingin menggunakan kedudukan untuk melindungi diri, kamu salah orang, karena aku tidak peduli dengan hal seperti itu, ucap King Ruo yang kembali muncul di hadapannya, melepaskan tembakan tombak petir. Duar, tembakan petir King Ruo terus menghantam tubuhnya, membuat luka di tubuhnya semakin bertambah parah. Tuan, hentikan Tuan, ucapnya memohon dan kini mulai menangis, menahan rasa sakit dengan putus asa. Sambil berusaha menghindari serangan King Ruo dan elemen asing yang seolah-olah mengunci pergerakannya. Di hadapannya, King Ruo yang memang sengaja menguras kekuatan Luo Buqi, dengan tenang terus melancarkan serangan petir. Setelah menjadikan bulan-bulanan King Ruo sepanjang waktu, Luo Buqi yang kini hampir tidak memiliki sisa kekuatan untuk bertahan di tempat yang sangat ekstrim tersebut lalu membiarkan dirinya diserang oleh King Ruo dengan bebas. Di hadapannya, King Ruo lalu melepaskan segel rantai petir dan mengikat tubuhnya dengan paksa. Teriaknya berusaha melepaskan diri, namun lilitan rantai petir tersebut semakin kuat, bahkan mulai menghisap kekuatan darah petirnya. Tuan, ucapnya memohon, untuk orang yang akan mati, apakah ini penting? Lagi pula orang-orang seperti kalian tidak layak memiliki kekuatan darah petir, ucap King Ruo sambil bergerak mendekatinya, lalu mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Teriaknya berusaha melakukan perlawanan. Lingkaran emas dari punggung King Ruo muncul, melepaskan penindasan yang begitu luar biasa. Membuatnya langsung terdiam. Apakah kamu pernah mendengar penebas malam? Ucap King Ruo membuat Luo Buqi yang hendak meledakkan mutiara jiwa abadinya dengan teknik rahasia langsung menghentikan niatnya. Penebas malam, menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya kamu pernah mendengar nama kami, ucap King Ruo menggertak sambil menarik mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Oh tidak, bagaimana bisa? Membatin, menahan rasa sakit, menatap King Ruo yang kini mengurungnya di dalam segel bola emas transparan dengan wajah pucat pasi. Mutiara jiwa abadinya terlepas, bersamaan dengan aura semi-abadi tingkat 9 tahap dasar muncul dari tubuhnya dengan perlahan. Tuan, menatap King Ruo yang menyegel mutiara jiwa abadi miliknya dengan wajah tidak rela dan putus asa. Diamlah kau, ucap King Ruo sambil menyegelnya dengan rantai besi hitam.
Setelah menyegel mutiara jiwa abadinya, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanannya dengan paksa. "Tuan," ucapnya terbata, saat tubuhnya tiba-tiba terhisap oleh pusaran biru keemasan. Setelah memasukkan Luo Buqi ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak, mencari Bu Yu dan rombongannya. Di dalam dunia jiwa, sus, sosok Luo Buqi yang terikat rantai besi hitam dengan tubuh yang masih basah oleh darah segar, terjatuh di halaman penjara barat dengan keras. Gedebuk, tubuhnya terhempas di hadapan Tao Tian dan Tao Tu yang kebetulan baru saja tiba di tempat itu. Di dunia jiwa, ucap Luo Buqi terbata, menatap kedua hewan buas gelap tersebut dengan tubuh bergidik. "Darah petir yang begitu kacau, pasti sampah Shen Luo Trah kedua," ucap Tao Tian. "Berurusan dengan Seng Sun Yanxing, benar-benar malang," ucap Tao Tu, menyeret Luo Buqi yang langsung mematung. Ternyata dia benar-benar dari klan leluhur agung, walaupun menjadi tawanan, setidaknya klan dalam keadaan aman, ucapnya yang kini kembali memiliki harapan, membiarkan diri diseret oleh Tao Tu ke dalam penjara barat. Di dalam samudera kehampaan abadi. Sus, sus. King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, mencoba mencari Bu Yu dan rombongannya, mengarungi tempat yang sangat mematikan tersebut dengan tenang, berharap dapat menemukan buronannya dan keluar dari kawasan tersebut. Apakah mereka telah pergi dari tempat ini? King Ruo membatin, sambil terus bergerak mencari jejak Bu Yu dan rombongannya yang hilang dari kawasan tersebut. Sus, sosoknya bergerak sepanjang waktu, hingga tanpa terasa 5 bulan berlalu, namun King Ruo masih belum juga menemukan Bu Yu dan rombongannya, bahkan juga belum keluar dari kawasan kehampaan abadi tersebut. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang sambil mengendalikan kekuatan segel rantai mutiara 6 bintang yang secara perlahan kini mulai melemahkan kekuatannya. "Dengan segel rantai mutiara 6 bintang saja aku hampir tidak mampu bertahan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak menggunakan teknik khusus ini?" King Ruo membatin, berharap segera keluar dari wilayah kegelapan abadi tersebut. Setelah bergerak sepanjang waktu di dalam samudera kehampaan abadi yang gelap pekat, 5 bulan kemudian King Ruo akhirnya keluar dari wilayah tersebut, dan mulai memasuki kawasan yang sedikit terang yang semakin lama semakin terang. Akhirnya, ucapnya senang, bergerak mendekati kawasan terang tersebut dengan gembira. 5 bulan kemudian King Ruo akhirnya melihat cahaya dunia kecil yang melepaskan aura kehidupan. Akhirnya, ucapnya dengan gembira, bergerak mendekati dunia kecil tersebut dengan sisa kekuatannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.